seumpama biji. Shalom, sahabat Kristus Tuhan, selamat pagi. Kembali kita pagi hari dalam renungan pagi, dan kita sedang membahas satu tema, yaitu kesuksesan ilahi. Jelas ini bukan bicara tentang harta yang kita miliki, banyaknya harta, bukan, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Diawali adalah pengakuan kita karena roh Tuhan adalah dalam hidup kita. Kita menjadi anak Allah dan kita berani bersebut bahwa Allah itu Aba dan Bapa. Dan pagi ini kita melihat bahwa orang yang berani menyebut bahwa Tuhan adalah Bapa, itu adalah orang yang dikasih Tuhan. Kita baca ayatnya awal, saudaraku, yang dikasih Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bagian inilah yang kita sadari bahwa kita diizinkan Tuhan untuk menyebut Dia adalah Bapa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita menyebut Dia Bapa, itu ada kasih yang mengalir dari Bapa sampai dalam hidup kita sebagai anaknya. Dikatakan di dalam Mazmur, saudaraku yang kasih Tuhan, Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bahwa Bapa itu sayang kepada anak-anaknya, tapi ada konsekuensi yang kita lakukan atau kita kerjakan ketika kita berani menyebut atau berani berdoa dan berkata, Bapa kami yang di surga. Konsekuensinya jelas dikatakan, Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Konsekuensi bagi setiap anak-anak Tuhan yang berani berdoa Bapa kami yang ada di surga adalah orang-orang yang berani takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti bukan kita menjauhi akan Tuhan. Beda dengan kita takut dengan harimau dan lain sebagainya. Takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Firman Tuhan katakan Ayub 1 ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah yang engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ternyata orang yang takut akan Tuhan itu akan menjauhi kejahatan. Jadi bukan mendekati, bahkan bergumul atau bersekutu dengan kejahatan, tetapi menjauhi akan kejahatan. Orang yang dekat dengan Tuhan otomatis akan menjauhi kejahatan. Tidak mungkin orang yang sedang dalam kejahatan itu mendekati Tuhan, tidak mungkin. Karena tidak mungkin terang itu bersatu dengan gelap. Di mana ada terang, kegelapan akan pergi. Artinya bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan menjauhi kejahatan. Artinya bahwa setiap hidup kita yang dekat dengan Tuhan otomatis jauh dengan kejahatan. Jauh dari hal-hal dosa dan lain sebagainya. Pertanyaan adalah kalau saudara menyebut bahwa Yesus atau Bapa yang di surga, apakah hidup saudara juga selaras, yaitu menjauhi akan kejahatan? Kalau tidak, perkataan saudara itu hanya ada di bibir saja, tidak dari hati. Karena ketika kita menyebut Dia Bapa, kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan itu akan menjauhi kejahatan. Dikatakan dalam Ayub 28 ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia yang berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Selalu takut akan Tuhan disamakan dengan menjauhi kejahatan. Biarlah hidup kita ini adalah hidup yang menjauhi kejahatan. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka seperti Bapa sayang kepada anaknya, Tuhan pun akan sayang kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah hidup kami adalah hidup yang dekat dengan Engkau dan pasti menjauhi kejahatan. Biarlah kami lebih jauh dari kejahatan dan lebih dekat dengan Engkau. Haleluya.